Alhamdulillahi hakimil hukam, al-ja'ilin nuri wal dhalam, wa ja'ala hadzal yawma idal islam, wa harrama alaina siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alladzi amarna bidhuhbiyatil udhiyati li ajlil qurban, ittaba'an li sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh, afdhalul anami wa misbahul dhalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, salatan wa salaman daimaini mutalazzimaini ala dhuhur alal mamruh dhuri al ayyam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyatal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa qala aidan wa ayatil khar, inna a'tainakal kautsar wa sholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah, bersyukur kepadanya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, nikmat Allah berikan kesempatan untuk naik masjid tadi pagi. Nikmat kedua, Allah beri kesempatan umur yang panjang barokah. Di kedua kalinya kita naik kembali ke masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, dengan harapan mudah-mudahan antum semuanya mendapatkan kemuliaan, mendapatkan pahala, dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan kepada kita, bimbingan kepada kita untuk meluruskan perjuangan beliau dengan kebenaran Islam yang sampai detik ini masih terurai dalam dada kita semuanya, dengan harapan syafaatnya tidak berhenti ketika kita hidup sekarang. Mudah-mudahan kelak di sisi Allah syafaatul uzma mudah-mudahan tetap kita tunggu di akhir zaman. Amin, Allahumma amin. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah, bersyukur ketika kita hidup di zaman akhir seperti ini, di mana keimanan panjenengan semuanya, Islamnya panjenengan semuanya, bukan Islam KTP. Mudah-mudahan Islamnya panjenengan, imannya panjenengan terus Allah berikan kekuatan, dengan harapan laksanakan segala perintah Allah, jauhi segala larangannya, karena dengan takwa inilah, dengan dua kata inilah pasti panjenengan akan bahagia dunia dan akan mengarungi kebahagiaan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, bertubi-tubi sejarah membuktikan bahwa Allah telah mendominasi di dalam Al-Quran. Telah banyak diceritakan kisah-kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Silih berganti Nabiullah diuji oleh Allah. Ketika usia tua, dia diuji untuk mengkhitan, langsung dikhitan sendiri Nabiullah Ibrahim. Lebih dari 80 tahun dia dapat ujian dari Allah. Tidak lama kemudian Nabi Ibrahim diuji dengan dibakar oleh Raja Namrud.
dengan membara apinya, tapi dengan kalimat doa Nabiullah Ibrahim, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api dinginlah. Dengan doa Nabiullah Ibrahim, maka dinginlah api tersebut, maka selamatlah Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disuruh oleh Allah menyembelih salah satu di antara keturunannya yang didamba-dambakan oleh Nabiullah Ibrahim. Dengan ujian Allah, Nabiullah Ibrahim tetap melaksanakan ujian itu semuanya. Luluslah Nabiullah Ibrahim yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menjadi umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, laqad kana lakum fi uswatun hasanah liman kana Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Akankah kita bersabar ketika ujian itu bertubi-tubi kepada panjenengan? Harapannya di yaumil Idul Adha ini, mudah-mudahan kita akan menjadi hamba Allah yang patut kita dambakan di hadapan Allah ketika panjenengan benar-benar telah lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan semua manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sekarang dan yang akan datang? Mari kita perhatikan ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pada hari ini, kisah Nabiullah Ibrahim yang pertama yang dapat kita petik. Yang pertama, beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi dan rasul dikenal dengan ulul azminya, tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah. Rabbi habli minas sholihin, berilah kami keturunan yang soleh. Bertahun-tahun tidak dikaruniai anak. Dengan istiqomahnya beliau dekat dengan Allah, dengan doanya setiap saat, akhirnya dijabahlah doa beliau. Masalah hadirin yang dimuliakan Allah, ketika permohonan kita tidak diijabah oleh Allah, tidak dituruti oleh Allah, bukan tidak dikabulkan doa panjenengan, disitulah cara Allah menguji panjenengan. Ketika panjenengan punya hajat, mengapa tidak diberikan secara langsung? Disinilah ujian Allah pada panjenengan. Bersabarkah ketika doa panjenengan masih belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya, siapa orang yang paling sombong di hadapan dunia ketika masih hidup? Adalah mereka yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, termotivasi dengan cara Allah memberikan aplikasi, mewujudkan, memberikan ijabah kepada Nabi Ibrahim. Mari kita tiru dengan uswatun hasanah beliau. Masalah hadirin yang dimuliakan Allah. Lalu pesan yang kedua yang dapat kita petik dari kisah Nabi Ibrahim adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak selalu husnudzan, tidak selalu su'udzan, mohon maaf. Beliau selalu husnudzan kepada Allah. Suatu saat ketika Nabi Ibrahim mengajak Siti Hajar perjalanan demi perjalanan dari pertumbuhan ke pertumbuhan, akhirnya menemukan padang pasir yang tidak ada tumbuhan sama sekali. Siti Hajar dengan membawa putranya Ismail diajak perjalanan oleh Nabi Ibrahim. Suatu saat sampailah beliau bertiga di padang pasir, meninggalkan istri dan anaknya. Wahai istriku dan anakku, tetap di situ, jangan kemana-mana.
Aku akan meninggalkan engkau dengan jarak kurang lebih 300 meter. Berpikir Siti Hajar, mau kemana Ibrahim? Aku sudah merasakan lapar. Anaknya pun juga merasakan lapar dan haus. Hanya dikejar oleh Siti Hajar dengan meninggalkan Ismail. Wahai Ibrahim, akan kemana engkau? Nabi Ibrahim tidak mengatakan apa-apa. Nabi Ibrahim tidak mengatakan apa-apa. Terus Nabi Ibrahim berjalan dari padang pasir yang tandus dengan kerasnya panas matahari yang lebih dari 50 derajat, seperti halnya saudara kita kemarin pada saat di padang Arafah. Menteri Agama menyatakan saat ini situasi dan kondisi jamaah haji 50 derajat panasnya. Sama ketika Nabi Ibrahim berjalan dari padang pasir meninggalkan istri dan anaknya. Terus dikejar oleh Siti Hajar. Wahai Nabi Allah, akan kemana engkau? Apakah engkau diundang oleh Allah? Apakah engkau diperjalankan oleh Allah? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, iya, saya diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Okelah, kalau panjenengan suamiku benar-benar diundang oleh Allah, aku akan kembali menemui anakmu Ismail, biar meskipun dahaga dan lapar, dalam rangka kepatuhan kepada Allah. Disinilah tidak pernah yang namanya istri Ibrahim bersuudzon kepada Allah. Maksud hadirin yang bukan Allah, bersyukurlah kepada Allah. Yaumidillanha, kita tidak kepanasan, kita tidak dalam keadaan di padang Arafah, diuji oleh Allah kemarin dengan puasa Talwiyah dan Arafah. Mudah-mudahan puasa panjenengan semuanya diganjar oleh Allah, diberikan pahala seperti pahalanya Nabiullah Ibrahim ketika pada saat itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah hadirin yang dimuliakan Allah. Lalu yang ketiga, apa yang dapat kita perbuat yang dilakukan pada saat kita mendengar khutbah ini? Yang ketiga adalah totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah hadirin yang dimuliakan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sejumlah sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kepada Allah. Bersyukur ketika panjenengan hari ini berkorban demi Allah. Sebelum darah korban hewan panjenengan, baik kambing maupun sapi, sebelum jatuh di muka bumi, dosa-dosa panjenengan yang telah berkorban sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang berkorban hari ini semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang masih belum berkesempatan untuk berkorban tahun ini, kami berdoa mudah-mudahan panjenengan masih diberi kesempatan untuk panjang umur, untuk beribadah kepada Allah, rezeki melimpah, keturunan yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya istiqomahlah panjenengan menjemput dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mulai saat ini, besok lusa, dan besok kembali pada hari tasyrik dengan kalimat takbir. Mudah-mudahan totalitas panjenengan semuanya dalam rangka kedekan-dekan dengan Allah. Mudah-mudahan istijabah apa yang menjadi hajat kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah hadirin yang dimuliakan Allah, yang terakhir yang menjadikan totalitas kepada Allah adalah yakin bahwa kepatuhan akan membuahkan balasan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita perhatikan apa yang menjadi janji Allah yang diabadikan dalam Al-Quran. Seantero dunia pasti membaca kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Kalau kita semuanya tidak membaca doa itu, bersolat pada Nabi dan Nabiullah Ibrahim, maka solat panjenengan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Bekas dari istiqomahnya Allah
menerima ibadah Nabi Ibrahim, dan sekarang Nabi Ibrahim utuh jasadnya, Ismail utuh jasadnya, Siti Hajar utuh jasadnya. Wallahi mereka berada di pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yang menjadikan ibrah yang dapat kita simpulkan, mari kita benar-benar satu, jangan pernah melupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Totalitas yang kedua, jangan sampai panjenengan tidak, karena Allah, oleh karenanya ibadah semuanya harus dan wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ikhtiar untuk menemukan jawaban Allah dengan kesabaran ketika doa panjenengan masih belum diberi ijabah. Yakinlah bahwa doamu akan semakin dahsyat di hadapan Allah. Pasti semua doamu akan dijabah dengan kalimat ikhlas. Yang terakhir, yakinlah panjenengan bahwa ibadah kita dengan secara adil kepada anak keturunan kita, bahwa kurban panjenengan pasti membuahkan hasil apa masalah diri, dosa-dosanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah hadirin yang dimuliakan Allah, terakhir dari kami doakan yang semua seantero dunia sekarang sudah persiapan melempar jamarat. Mudah-mudahan beliau dijadikan oleh Allah menjadi haji yang mabrur, dan mudah-mudahan yang mendoakan mudah-mudahan segera dipanggil untuk melaksanakan ibadah yang sama. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.